Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Saya berdoa dan berharap kita semua selalu sehat dan selalu bersuka cita dalam mengiring Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya adalah wujud nyata anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bekerja di hati kami, sehingga manakala firman Allah disampaikan, firman-Mu tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kira-kira sudah 2 bulan lamanya kita menjalani isolasi, stay at home di rumah kita masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 ini memang berdampak begitu luas dalam kehidupan kita. Menyebabkan kehidupan menjadi tidak menentu. Banyak orang berkata, apa yang akan terjadi nanti dalam pekerjaan saya, apa yang akan terjadi dengan sekolah saya, apa yang akan terjadi dengan keluarga saya, apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya. Banyak orang khawatir dengan banyak hal dengan situasi yang ada. Tak terkecuali juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak di antara kita yang menjadi khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran adalah penyakit mental yang dapat membuat kita tidak berdaya. Secara psikologis, kekhawatiran dapat menyebabkan yang disebut sebagai psikosomatik, yaitu masalah mental, masalah pikiran yang berdampak kepada masalah tubuh. Apa dampaknya? Ada gatal-gatal, ada sariawan, ada sakit perut, ada pusing, dan beberapa hal-hal yang lain. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami beberapa hal itu? Itu membuktikan kekhawatiran sudah mulai menggerogoti dalam diri kita. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Mari pagi ini kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Allah berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengetahui mengapa kita tidak boleh khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi di mata Tuhan, hidupmu, hidup saya, hidup saudara itu lebih penting daripada makanan dan daripada pakaian. Kata hidup yang dipakai di sini dari bahasa Yunani suke. Nah, kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Ketika Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kata suke yang dipakai di sini. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Juga kata suke yang dipakai di sini. Kata yang sama di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 tadi. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang makanan, jangan mengkhawatirkan tentang minuman, jangan mengkhawatirkan tentang pakaian. Hidupmu itu lebih berharga di mata Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang kurang mensyukuri tentang hidup yang masih diberikan Tuhan. Banyak orang meributkan tentang apa yang dimakan, banyak orang meributkan tentang apa yang akan dipakai. Ya, jadi mengenai makanan hanya ada lauk tempe saja, disyukuri. Ya, kalau bisa makan hanya nasi dengan garam, ya disyukuri. Ada banyak orang yang mungkin tidak bisa menikmati seperti yang kita nikmati hari ini. Hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Jangan kehilangan sukacita, jangan jadi khawatir hanya persoalan mengenai makanan dan minuman. Lebih jauh Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-24 bahwa perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Hidupmu berharga di mata Tuhan, melebihi burung gagak, melebihi burung-burung yang ada di udara. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah mengatakan ini di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Coba kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat 6 dan ayat 7. Dikatakan demikian, bukankah burung pipit dijual 5 ekor seduit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, ini menarik ya. Burung pipit ini dalam bahasa Inggrisnya sparrow. Diterjemahkan juga burung gereja. Di ayat 6 dan 7 tadi dikatakan bahwa harga burung pipit ini begitu murah. Dikatakan di sana 5 ekor 2 duit. 5 ekor 2 duit. Tapi kalau kita bandingkan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, dikatakan di sana 2 ekor seduit. Ya. Saya coba selidiki. Kata duit itu dalam bahasa Yunaninya adalah strautia. Strautia itu adalah bentuk paling kecil dalam mata uang orang Yahudi. Jadi sekitar 1/16-nya dinar. Nah, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang kedua, dikatakan di sana bahwa upah seorang pekerja harian 1 hari itu 1 dinar. Jadi kalau taksirlah hari ini upah seorang pekerja harian adalah 160.000.
Jadi 1 strotia itu sama dengan 10.000. Dengan harga 10.000 rupiah kita sudah mendapatkan 2 ekor burung pipit. Jadi murah sekali ini harganya. Tapi kalau kita membeli 2 duit, kita akan mendapatkan 5 ekor. Jadi kalau dibandingkan antara Lukas pasal yang ke-12 ayat 67 dengan Matius pasal 10 ayat 29, jadi sesungguhnya ini berlaku sama seperti di toko-toko sepatu diskon itu ya. Beli 2 gratis 1. Jadi kalau kita beli 2 duit, kita mendapatkan 5 ekor burung pipit. Artinya sebetulnya 4, tapi yang kelima ini bonus. Ya. Yang kelima ini bonus. Jadi Bapak Ibu Saudara, burung pipit begitu kecil nilainya, tidak berharga, bahkan ada yang dijadikan sebagai bonus, tidak ada nilainya. Tapi meskipun murah, meskipun tidak berarti, itu diperhatikan oleh Bapa di surga, dipelihara oleh Bapa di surga. Dan Tuhan berkata, hidupmu lebih berharga daripada burung pipit. Saya selalu membayangkan bahwa saya adalah burung pipit yang kelima. Burung pipit yang tidak ada harganya, burung pipit yang hanya sebagai bonus saja diberikan kepada orang yang membeli. Jadi saya selalu membayangkan bahwa saya adalah burung pipit yang kelima. Ya memang kalau saya melihat ke belakang, flashback ke belakang, saya lahir dari sebuah keluarga yang miskin. Sejak umur 4 tahun saya ditaruh di panti asuhan. Lalu kemudian seumur hidup saya kenyang dengan namanya bulian, saya kenyang dengan namanya ejekan, saya kenyang dengan cacian, dengan fitnah, itu sudah menjadi makanan saya. Tapi meskipun saya tidak berharga, meskipun saya di mata dunia saya tidak punya nilai, saya burung pipit yang kelima, tapi di mata Tuhan saya berharga. Itulah yang membuat saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena hidup saya ini berharga di mata Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus memandang engkau, saudaraku, berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Kalau hidup kita berharga di mata Tuhan, masakan Tuhan membiarkan kita dengan segala kebutuhan kita. Dia akan memelihara engkau. Yesus menghargai kita, itulah sebabnya dia menebus kita dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidupmu berharga, saudaraku. Lebih berharga dari burung pipit. Hidupmu berharga sampai-sampai Yesus menebus engkau bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya yang sangat mahal, dengan nyawanya sendiri, supaya olehnya engkau diselamatkan. Jadi mengapa harus khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu pakai? Hidupmu berharga di mata Allah. Betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena hidupmu ada dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita sendiri. Kekhawatiran tidak menambahkan sehasta dari umur kita. Justru kekhawatiran seringkali menggerogoti hidup kita. Dalam ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan,
siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Sehasta hidupnya. Sehasta itu adalah ukuran 45 cm atau selengan. Jadi kekhawatiran tidak bisa menambahkan 45 cm hidup kita atau selengan hidup kita. Mengapa kita harus khawatir? Dalam terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, mungkin lebih jelas maknanya. Siapakah di antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit, katanya. Kalau hal sekecil itu saja sudah tidak dapat kalian lakukan, mengapa khawatir tentang hal-hal lain? Itu jelas sekali dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau kita tidak bisa menambahkan sedikit saja hidup kita dengan kekhawatiran, mengapa kita harus khawatir? Ayat ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah kebodohan. Kekhawatiran itu tidak masuk akal. Kalau itu tidak berguna, tidak menambah panjang hidup kita, mengapa harus khawatir? Sudah kita tidak bisa menambah hidup kita, kita masih khawatir. Bukankah itu sebuah kebodohan? Sudah kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu, tapi kita masih saja khawatir. Bukankah itu sebuah kebodohan? Jadi Tuhan berkata, kekhawatiran itu adalah sebuah kebodohan. Lalu Tuhan memberikan sebuah ilustrasi yang lain. Kalau tadi burung, sekarang dia memberikan ilustrasi mengenai bunga bakung. Dikatakan bunga bakung itu tidak memintal dan tidak menenun, tetapi didandani sedemikian rupa oleh Tuhan, bahkan lebih indah daripada Salomo dalam segala kebesarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bunga bakung itu umurnya hanya 1 hari. Itu tumbuh di lereng-lereng gunung di Israel, dan ketika keesokan harinya itu menjadi kering. Para petani kemudian mengumpulkan bunga-bunga bakung itu setelah kering dan kemudian dipakai untuk membakar roti. Apa yang mau dikatakan oleh bagian firman Tuhan ini? Bunga bakung umurnya hanya 1 hari. Bunga bakung itu hanya dipakai untuk membakar roti. Seperti tidak punya nilai. Tapi Tuhan perhatikan, tapi Tuhan dandani sedemikian rupa, melebihi Salomo dalam segala kebesarannya. Tuhan mau mengatakan dalam bagian ini bahwa kekhawatiran itu menunjukkan kurang iman. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-28 tadi dikatakan, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kekhawatiran bukan saja menunjukkan sebuah kebodohan, tapi kekhawatiran juga menunjukkan kita itu kurang iman, kita itu kurang percaya. Kalau Allah mendandani sedemikian rupa bunga bakung yang umurnya 1 hari, tidak punya nilai kecuali dipakai sebagai bahan bakar membuat roti. Apalagi hidupmu yang adalah anak-anak Tuhan. Bagian ini mau menekankan bahwa kita tidak punya kontrol atas hidup kita. Kekhawatiran tidak menambahkan sehasta saja 45 cm saja dari hidup kita. Kalau hal kecil itu saja kita tidak bisa lakukan, lalu mengapa kita harus khawatir? Kita tidak bisa mengontrol mengenai hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu coba kita ingat baik-baik bahwa seringkali kita mencemaskan dengan penampilan kita, bukan? Kita mencemaskan tentang penampilan baju kita, sepatu kita, tas kita, ya kan? Tapi coba lihat hari ini, kemana baju-baju baru, baju-baju yang bagus itu? Kemana dengan tas-tas kita yang bagus itu? Mau dipakai kemana?
Mau dipakai jalan-jalan ke mall, oh mall sudah tutup. Mau dipakai ke pesta, tidak boleh ada pesta. Mau dipakai ke gereja, mau dipamerkan kepada yang lain, oh tidak ada gereja dalam berkumpul dengan jumlah yang sangat besar. Saudara yang bekerja keras mengumpulkan uang dengan sebuah impian mau jalan-jalan ke luar negeri. Mau jalan-jalan kemana? Banyak negara-negara lockdown. Tidak bisa masuk ke sana. Sebetulnya itu cukup menyadarkan kita tidak punya kontrol atas segala sesuatu. Kita tidak punya kendali atas segala sesuatu. Betapa rapuhnya, betapa lemahnya kita. Lalu mengapa kita harus khawatir tentang banyak hal? Mari dalam situasi seperti ini kita berserah dan kita bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas. Bersandar, berserah kepada Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Berserah, percaya, bersandar kepada Tuhan yang mengontrol hidupmu, yang memegang tanganmu, yang menuntun engkau berhenti khawatir dan mulai percaya kepada Dia. Kekhawatiran adalah kebodohan. Kekhawatiran adalah bukti kurang iman. Mari kita berserah, bersandar secara total kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir? Dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34, itu mau mengatakan bahwa hidup kita dirancang untuk keabadian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini sesungguhnya tidak mengajarkan tentang kemalasan. Oh, beriman saja tanpa berbuat sesuatu, maka Tuhan akan pelihara kita. Oh, bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan tentang apa yang menjadi fokus hidup kita. Tentu saja kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kekuatan yang Tuhan beri, sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri. Jadi bukan saja berserah beriman lalu tidak melakukan apa-apa, bukan demikian. Tetapi ayat-ayat ini mau mengajarkan kepada kita apa yang menjadi fokus hidup kita. Fokus hanya tertuju kepada masalah makanan, minuman, dan pakaian, itu sesungguhnya bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi tidak demikian dengan kita yang menjadi anak-anak Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jangan cemaskan hatimu, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena bagi mereka hidup ini adalah saat ini. Bagi mereka hidup itu adalah hari ini. Bagaimana mereka bisa menikmatinya selama mereka di dunia. Tapi bagi orang percaya tidak. Hidup itu bukan sekedar hari ini dan saat ini. Hidup kita dirancang untuk keabadian. Hidup kita dirancang untuk kerajaan Allah. Hidup kita dirancang untuk kekekalan. Itulah sebabnya kita harus mengubah fokus hidup kita. Betul kita masih butuh makanan, minuman, pakaian, betul. Tapi itu tidak menjadi fokus hidup kita. Fokus hidup kita adalah keabadian. Mengapa? Karena hidup kita memang dirancang, dibentuk Tuhan untuk keabadian. Hidup kita di dunia hanya sementara. Hidup kita di dunia seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga. Itulah sebabnya dalam ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus kepada hal-hal yang abadi, hal-hal yang kekal.
Kalau kita fokus kepada kekekalan, maka yang pertama, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Ayat 32 berkata begini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau fokus kita adalah tentang kerajaan Allah, fokus kita keabadian, fokus kita kekekalan, maka kita tidak akan takut dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak akan dipusingkan, kita tidak akan dikhawatirkan dengan banyak hal berkenaan dengan makanan, minuman, atau pakaian. Kita tidak akan takut dengan perubahan zaman. Sebab hati kita, fokus hidup kita ditarik kepada kerajaan Allah. Yang kedua, kalau fokus kita adalah di keabadian, di kekekalan, maka kita tidak akan hidup terikat dengan harta dunia. Dalam ayat 33 dikatakan demikian. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis dan yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba cek baju-baju kita yang umurnya sudah 10 tahun. Sudah mulai lubang-lubang bukan? Dimakan ngengat. Ya. Dan harta kita di dunia bisa dicuri. Wah, saya sudah kenyang juga dengan masalah pencurian. Laptop saya pernah dicuri, handphone saya pernah dicuri, motor saya pernah dicuri, mobil saya pernah dicuri. Wah, sudah puas dengan masalah pencurian. Tetapi itulah harta dunia. Tapi kalau kita menaruh harta kita di surga, membuat pundi-pundi yang tidak menjadi tua, menyimpan harta di surga yang tidak akan pernah habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak bisa dirusakkan oleh ngengat. Oh, itu akan membuat kita tidak terikat dengan hal-hal yang ada di dunia. Semuanya akan lepas, semuanya akan kita tinggalkan. Lalu mengapa hati kita diikat dengan semuanya itu? Yang ketiga, kalau fokus kita di kekekalan, di keabadian, maka kita akan hidup dengan mata yang terarah ke surga. Ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita tidak akan mudah terkejut. Situasi hari-hari ini berubah, bukan hitungan minggu, tapi setiap hari berubah, setiap hari berubah. Luar biasa. Tapi orang yang menarik hatinya di keabadian, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dia tidak akan dikejutkan dengan banyak hal. Mengapa? Karena hatinya terarah ke surga. Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita dengan ungkapan seorang misionaris yang menjadi martir di Nicaragua bernama Jim Elliot? Quotes-nya yang sangat terkenal berkata, bukanlah sebuah kebodohan untuk melepaskan sesuatu yang memang akan terlepas dan menggapai hal-hal yang tidak akan pernah hilang daripadanya. Bukanlah sebuah kebodohan untuk melepaskan hal-hal harta di dunia yang memang akan terlepas untuk mencapai hal-hal kekal, hal-hal abadi yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah terlepas. Wow, kalau kita bisa punya prinsip hidup yang seperti itu, kita akan bebas dari kekhawatiran. Kita tidak akan dikejutkan dengan banyak hal. Mengapa? Hati kita terarah di surga. Karena memang hidupmu, hidupku dirancang untuk keabadian. Hidupmu, hidupku dirancang untuk kekekalan. Jangan biarkan hal-hal yang terjadi di dunia ini mengikat kita, membelenggu kita, merantai kita. Tarik fokus hidupmu untuk keabadian.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini justru kita harus bisa berbagi. Ya, kembali ayat yang ke-33 tadi dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Justru kita bisa memberi. Kita tidak fokus pada diri sendiri. Kita tidak hanya sekedar survive, hanya bertahan hidup, tapi kita malah justru bisa berbagi. Berbagi. Mungkin ada tetangga yang membutuhkan makanan, membutuhkan beras. Berbagilah. Saudara, jangan menumpuk harta, sembako di rumah untuk bertahan hidup. Untuk apa? Tapi kesempatan ini mari kita berbagi. Menjual segala milik kita dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tariklah fokus hidup kita di keabadian. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, kita akan dilepaskan dari belenggu namanya kekhawatiran. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Saya rangkumkan. Karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, karena hidupmu ada dalam kontrol Tuhan. Yang ketiga, karena hidupmu dirancang bagi keabadian, bagi kekekalan. Hidupmu bukan hanya saat ini, di dunia ini, sekarang ini. Tapi hidupmu dirancang untuk keabadian. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih karena firman Tuhan selalu menjadi solusi. Selalu menjadi jawaban atas pergumulan yang kami alami di dunia ini. Kami diingatkan supaya kami tidak khawatir tentang apapun juga. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, apa yang akan terjadi di hari esok. Sebab kami sadar firman-Mu berkata, hidup kami berharga di mata Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena hidup kami ini lebih berharga daripada burung pipit di udara. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Mengapa kami harus khawatir kalau Allah sedemikian mendandani bunga bakung yang di ladang? Tidakkah Allah bertanggung jawab akan hidup kami? Terima kasih Tuhan, hidup kami ini Engkau rancang untuk keabadian. Biarlah kami menarik fokus hidup kami bukan hanya di dunia yang sementara ini, tapi untuk keabadian. Terima kasih, kiranya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan, dibangun imannya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.